Tes. Suara jelas? Halo. Pak. Putus-putus nggak? Nggak ya? Jelas, Pak. Mana ya? Udah berapa ini yang masuk? Masih sedikit ini. Baru 7, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Mana ini Pak Ketua yang lain? Nggak ada kabar, Pak. Paling lagi perjalanan pulang. Oke. Sambil kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, rekan-rekan mahasiswa ITTS. Kita jumpa kembali di perkuliahan Logika dan Teknik Digital. Oke, sebelum perkuliahan kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan nanti bermanfaat. Berdoa dimulai. Cukup? Belum? Belum? Apa? Belum. Di mute yang ini enggak roaming ya, ini ganggu suara. Reza, mute Reza. Jadi ini di kebiasaan ya. Jadi kalau pas nggak berbicara ya di mute. Kalau enggak nanti suaranya jadi campur aduk. Oke, sebelumnya saya presensi dulu. Ini tanggal 2. Salah. Tanggal 2. Ahmad Nur Yasin. Belum hadir, Pak. Raka Fadilah Alfarisi. Belum. Kemana nih Raka ini? Kemarin nggak hadir. Abdallah Hutsaifi. Belum. Rifki Algi Fauzan. Belum. Muhammad Misbahuddin. Belum. Reza Nur Arifin. Tadi kayaknya ada tadi. Mana Reza? Tadi kayaknya ada ya tadi ya. Tempat live juga videonya. Itu baru connect audio ya, Pak. Leonis Firdaus. Hadir, Pak. Ahmad Fauzi. Belum. Topan Firdaus. Belum. Topan Firdaus ini dari kemarin juga nggak hadir. Fadli Marcelo. Hadir, Pak. Atta Esa. Hadir, Pak. Ini kemarin kemana ini nggak hadir? Kemarin ada urusan, Pak. Doni Wahyudi.
Gimana? Ada juga. Singgih. Wah, singgih Prasetyo. Belum, Pak. Fajar Kurniadi. Hadir. Ridwan Prasetya. Hadir. Rifki Setiawan. Rifki, tadi kayaknya hadir Rifki. Hadir Pak, masih di jalan belum sampai rumah. Ini gimana nih kalau masih di jalan ini? Ya Pak, ini baru aja dari BTS Wonosari, belum sampai rumah, baru sampai Patok. Ya, mampir dulu di warung kopi itu di Patok. Rame Pak, cepoin. Gimana kuliah kok di jalan? Ya, harusnya kalau kuliah itu ya tempatnya yang enak. Ya nggak ada bedanya sama di kelas lah, harusnya saat di jalan. Eka Prastia Ramadhani. Belum hadir. Samsul Kurniawan. Mana ini Belum. Mas Samsul ini? Ya. Oke, gimana kabar? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah baik, Pak. Sedikit. Sedih. Baru putus cinta sedih. Oh, sedih. Belum nikah-nikah. Nah, sedih. Kejar-kejar. Kejar-kejar calon mertua. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan membahas tentang melanjutkan di materi perkuliahan tentang multiplexer dan demultiplexer atau MUX dan demux. Nah, ini banyak dipakai di perangkat, baik perangkat komputer atau perangkat-perangkat elektronik, yaitu MUX dan demux. Ini teman-teman yang di pernah instalasi di microwave atau itu mungkin yang zaman-zaman dulu itu banyak pakai ya perangkat-perangkat multiplexer. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana multiplexer itu dibentuk atau cara kerjanya itu seperti apa. Untuk materi sudah saya upload di e-learning, termasuk untuk lab buat besok juga sudah saya upload. Mungkin mau dikerjakan dulu, silahkan. Oke. Nah, kesempatan ini kita akan membahas tentang multiplexer dan demultiplexer. Di screen sudah tampil ya? Ya, Pak. Oke. Apa itu multiplexer? Multiplexer itu adalah suatu rangkaian atau alat yang mempunyai banyak input dan hanya mempunyai satu output. Jadi inputnya itu banyak, inputnya ini banyak, kemudian outputnya hanya satu. Nah, dengan menggunakan selektor dapat dipilih salah satu input untuk dijadikan output. Jadi input yang banyak ini nanti akan dipilih oleh yang namanya selektor atau select input. Di sini jadi ada dua input ya, ada data input dan juga select input. Dan kemudian data input ini yang akan salah satu yang akan dipilih untuk menjadi output. Jadi select inputnya ini semacam switch lah yang memilih mana data yang akan dijadikan sebagai output. Nah, itu fungsi dari gambaran umum dari multiplexer. Seleksi data-data input dilakukan oleh selektor lain yang juga merupakan input dari multiplexer. Jadi tadi yang
saya sampaikan bahwa multiplexer itu mempunyai 2 input, itu data input dan juga selektor input atau select input. Nah, select input inilah yang berfungsi untuk menyeleksi data mana yang akan dijadikan output. Nah, ini adalah blok diagram dari multiplexer. Nah, multiplexer itu juga disebut sebagai selektor data. Itu merupakan suatu rangkaian logika yang menerima input data untuk suatu saat tertentu hanya mengizinkan satu dari data input tersebut untuk lewat mencapai output. Jadi dari banyak input, entah itu ada 2 input, 4 input, 8 input, 16 input, itu nanti yang dipilih oleh selektor itu hanya satu output. Jadi yang bisa lewat itu hanya satu. Jalan yang akan ditempuh dari input data yang diinginkan ke output dikontrol oleh input-input select, kadang disebut input address. Nah, kemudian multiplexer bekerja seperti sebuah saklar atau sebuah switch multiposisi yang dikontrol secara digital. Kode digital yang diberikan ke input-input select mengontrol input data mana yang di-switch ke output. Jadi walaupun input dari multiplexer itu banyak, itu dikontrol oleh selektor atau switch tadi. Yang mengontrol switch mana data yang akan dijadikan output. Jadi dari banyak ke satu. Itu fungsi dari multiplexer. Misalnya pada multiplexer 2 input. Multiplexer ini minimal ada 2 buah input dan 1 selektor. Kemudian ada lagi yang 4 input, ada yang 8 input, ada yang 16 input, tergantung dari IC si multiplexer. Misalnya pada multiplexer 2 input, output Z akan sama dengan input data I0 untuk kode input select berlogik 1. Z akan sama dengan I1 untuk kode input select berlogik 0. Dengan kata lain, multiplexer memilih satu dari N data input dan menyalurkan data yang terpilih ke suatu channel output tunggal. Nah, ini beberapa macam multiplexer. Ada multiplexer 4x1 atau 4 to 1 multiplexer, kemudian ada 8x1 atau 8 ke 1 multiplexer, kemudian 16x1 atau 16 ke 1 multiplexer. Jadi tergantung dari kebutuhan ya, tergantung dari jumlah masukan yang dibutuhkan. Nah, itu ada beberapa macam. Ada yang 2x1 yang paling sederhana, yang 2x1. Keluarnya ya 1 sama 0 aja kalau 2x1. Rangkaian multiplexer sangat banyak ditemukan dalam berbagai macam pemakaian dalam sistem digital. Nah, mungkin kalau di komputer itu ada yang kebutuhan untuk seleksi data atau select data. Untuk kebutuhan dari query, misalnya datanya banyak, kita membutuhkan data yang spesifik, nah itu bisa menggunakan seleksi data. Kemudian ada data routing, misalkan untuk digunakan saat kita membutuhkan rute mana yang paling best route. Misalkan ada banyak jalur yang bisa kita lewati, berarti inputnya ada banyak, kemudian multiplexer akan mengarahkan rute yang paling baik sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, itu multiplexer juga perangkat yang digunakan sebagai data routing. Kemudian untuk operasi sequencing atau pengurutan. Untuk konversi paralel ke seri dan lain sebagainya. Jadi fungsi dari multiplexer itu sangat banyak digunakan dalam perangkat-perangkat baik komputer atau perangkat-perangkat elektronik. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari multiplexer 4x1. Jadi ada 4 buah input,
2 buah select dan 1 buah output. Di sini untuk data input itu dilambangkan dengan D0 sampai D3. Ada D0, D1, D2, D3. Kemudian ada 2 buah select atau S0 dan S1. Kemudian outputnya ada output X. Nah, aturannya adalah bahwa misalkan S0 sek 0 dan sek 1 itu bernilai 0, maka data yang akan dijadikan sebagai output adalah data dari D0. Nah, tergantung dari data D0-nya itu 0 atau 1. Kalau misalkan D0-nya 0, maka outputnya juga akan 0. Kemudian apabila D0-nya 1, maka outputnya 1. Ini kalau select-nya adalah 00. Kemudian kalau select-nya 01, itu yang data yang dijadikan output adalah data D1. Nah, ini misalnya ada input 01. Nah, data yang dijadikan output adalah data D1. Nah, misalkan S0 dan S1-nya 1, maka D1-nya 1. Ini juga dijadikan sebagai output. Outputnya adalah 1. Kemudian kalau misalkan inputnya adalah 10, select-nya adalah 10, maaf. Select-nya 10, maka data yang dijadikan output adalah data dari D2. Nah, kemudian kalau misalkan inputnya adalah 11, inputnya 11, maka data yang dijadikan sebagai output adalah data D3. Tergantung dari data D3-nya, dia inputnya 0 atau 1. Nah, itu yang akan dijadikan output. Nah, jadi yang memilih untuk dijadikan output itu sebenarnya adalah selektornya. Tergantung dari selektornya. Selektornya 00 atau 01 atau 10 atau 11. Nah, ini adalah rangkaian logika dari multiplexer. Jadi multiplexer itu adalah gabungan dari logika AND dan juga logika OR. Ini rangkaian kombinasional dari logika AND dan juga logika OR. Kemudian di sini ada NOT. Nah, misalkan tadi contohnya yang di tabel, misalkan data S select-nya adalah 00, misalkan di sini 0, di sini 0. Kemudian dia masuk dalam rangkaian. Nah, di sini adalah karena ini di sini NOT, maka di sini akan jadi 1. Nah, di sini masuk ke dalam rangkaian D0. Di-N-kan di dalam D0, 1, 1, 1, maka outputnya adalah 1. Itu untuk rangkaian logikanya di multiplexer. Ini kalau yang lebih sederhana ini adalah rangkaian multiplexer 2 input. Jadi hanya ada 2 input A dan B, kemudian ada 1 buah selektor. Nah, karena selektornya itu hanya 1, maka logikanya hanya 1 dan 0. Nah, di sini dicontohkan yang ini rangkaian multiplexer ini dibentuk dari rangkaian kombinasi Z sama dengan ANS ditambah BN not S. Ini not, di sini not. ANS, S-nya di sini, ini di-N-kan, A dengan S. Kemudian rangkaian kedua itu adalah BN, B di-N-kan dengan not S. Nah, kemudian 2 buah persamaan ini di-OR-kan. Nah, itu adalah rangkaian multiplexer 2 input. Nah, tabel kebenaran dari rangkaian multiplexer 2 input itu adalah select-nya ada hanya 0 dan 1.
Ini ada 2 ya, 0 dan 1. Kemudian outputnya adalah Z sama dengan B dan Z sama dengan A. Nah, pada saat S-nya 0 dan sorry. Nah ini inputnya kalau multiplexer 2 input kan inputnya hanya select-nya hanya 1 ya, select-nya hanya bernilai 0 dan bernilai 1. Nah outputnya itu tergantung dari nilai select-nya. Kalau misalkan input select-nya itu 0 maka Z sama dengan B. Kemudian pada saat input select-nya itu sama dengan 1 maka Z sama dengan A. Nah ini adalah outputnya. Z sama dengan B atau Z sama dengan A. Nah di sini adalah pembuktiannya. Misalkan tadi di persamaannya ini Z sama dengan ANS or BN not S. Misalkan S-nya itu 1, kemudian not S-nya kan berarti 0. Nah, berarti BN 0 itu hilang, kemudian tinggal Z sama dengan A. Nah ini di mana S sama dengan 1. Nah kemudian kalau S-nya sama dengan 0, maka di sini kan ANS ya tadi, kemudian ditambah BN not S. Berarti di sini adalah 0, kemudian diorkan dengan BN not S. Not S-nya. S-nya 0 berarti dinotkan menjadi 1. Jadi Z sama dengan B. Nah, ini di sini dibuktikan bahwa pada saat input select-nya 0, maka Z sama dengan B. Kemudian pada saat input select-nya sama dengan 1, maka Z sama dengan A. Nah, ini multi select ini seperti switch ya yang berubah-ubah nilainya. Nah, kemudian klasifikasi multiplexer itu ada banyak, ada 21 multiplexer, ada 4. Ini berdasarkan dari jumlah inputnya. Yang paling sederhana yang tadi yang 2 kali 1 multiplexer. Kemudian ada 4 kali 1 multiplexer, 8 kali 1 multiplexer. Kemudian ada 16 kali 1 multiplex. Nah, untuk IC-nya, IC nomor IC-nya yang di pabrikasi itu adalah nomor IC 74157. Itu untuk kuat 2 kali 1 multiplexer, berarti dia ada 2 kuat 2. Kemudian ada 74158, 74153, 74352, kemudian 74151, 74150. Ini kuat 2 ini mungkin maksudnya adalah ada 4 input, 4 kali 2 input. Jadi outputnya tergantung dari banyaknya jumlah input. Kemudian ada dual 4 1 mux, berarti dia ada dual, ada 2 kali 4. Jadi output yang bisa digunakan jadinya ada 2. Nah untuk praktek besok kayak pakai ini IC 474153. Itu ada dual 4 kali 1 multiplex. Jadi ada 2, maksudnya dual 4 kali 1 itu ada 2 buah channel lah, 2 buah channel, yang satu channel 4 kali 1, channel A 4 kali 1, channel B 4 kali 1. Jadi ada 2 yang bisa dipakai. Nah, aplikasi dari multiplexer itu banyak digunakan, contohnya dalam sistem komunikasi. Nah, penggunaan komponen ini memungkinkan digunakan
Sistem komunikasi seperti stasiun tributary, relay, dan sistem transmisi sehingga menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian dalam penggunaan jaringan telepon, sinyal radio yang berasal dari berbagai perangkat akan diintegrasikan ke dalam satu jalur menggunakan multiplexer. Kemudian sinyal tersebut diteruskan ke perangkat tujuan. Jadi dia umumnya ada banyak input yang berasal dari berbagai macam perangkat, kemudian dijadikan satu dalam satu jalur. Kemudian hard drive komputer. Untuk mengurangi jalur yang terhubung langsung dengan hard drive dengan komputer lain yang dalam komputer agar penyimpanan bisa dilakukan dengan maksimal dan minim kesalahan. Kemudian digunakan juga ke dalam perangkat transmisi sistem komputer satelit untuk mentransmisikan data dari komputer satelit ke sistem di bumi menggunakan GPS. Nah, itu untuk gambaran tentang apa itu multiplexer. Jadi pada intinya multiplexer itu perangkat yang memungkinkan input yang banyak digunakan untuk satu buah output. Nah, itu inti dari multiplexer. Dan data yang digunakan sebagai output itu tergantung dari selektornya. Nah, selektor yang memilih nanti data mana yang akan dijadikan sebagai output. Nah, itu multiplex. Kemudian ada demultiplexer. Nah, ini kalau tadi multiplexer, yang ini ada demultiplexer. Jadi kebalikan dari multiplexer. Kalau tadi multiplexer itu banyak input jadi satu output. Nah, kalau multiplexer itu kebalikannya. Jadi satu input kemudian ada banyak output. Nah, pemilihan sebagai output itu juga tergantung dari sinyal kendali atau selektor tadi. Demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Dia hanya ada satu output, satu input, kemudian dikeluarkan menjadi banyak output. Maksudnya banyak output itu juga enggak semua menjadi output, tapi tergantung dari selektor tadi. Selektor atau saklarnya yang akan memilih mana jalur yang akan dijadikan output. Kendali pada demultiplexer akan memilih saklar mana yang akan dihubungkan. Pemilihan keluarannya dilakukan melalui masukan penyeleksi atau selektor tadi. Seleksi data input dilakukan oleh selektor lain yang juga merupakan input dari demultiplex. Jadi tadi yang sama dengan multiplexer bahwa inputnya itu ada dua, yaitu ada datanya itu sendiri, kemudian ada selektor data atau data selektor. Ini sama, ini demultiplexer 4x1, 1x4. Mana ini ada satu buah input, kemudian ada 4 buah output. Yang di sini input datanya itu adalah A, kemudian outputnya adalah F, ada F0, F1, F2, F3. Kemudian sinyal kendali atau selektor itu ada K1 dan K2. Nah, ini K1, K2 inilah yang akan menentukan mana yang akan dijadikan sebagai output. Nah, ini misalkan yang dijadikan output adalah F1, berarti saklar F1-nya ini yang akan menutup, kemudian data dari A itu akan keluar ke F1. Pada demultiplexer, saluran kendali sebanyak N saluran dapat menyeleksi suatu menyeleksi saluran keluaran.
Jadi untuk logikanya ya hampir sama dengan multiplex, hanya dibalik saja. Kalau multiplexer itu inputnya banyak, kemudian outputnya 1, kemudian kalau demultiplex itu inputnya 1, outputnya banyak. Penentuan output tergantung dari selektor atau sinyal kendali. Nah, kalau kita melihat rangkaian digital dari demultiplexer itu nah, seperti ini. Ini adalah rangkaian N. Nah, untuk klasifikasi dari demultiplexer itu sama dengan multiplexer ya. Kalau tadi multiplexer ada 2x1, kemudian kalau demultiplex itu dibalik. Jadi 1x2 atau 1 input, 2 output. Kemudian 1x4, 1 input, 4 output. Kemudian 1x8, kemudian 1x16. Nah, itu adalah demultiplexer. Oke, di sini sudah masuk waktu sholat maghrib. Kita break dulu ya, sampai jam 6. Seperempat Pak. jam. Nanti kita lanjutkan. Baik, Pak. Ada yang masuk lagi nggak tadi? Nambah nggak? Nambah ini, Pak. Siapa ya? Reza hadir, Pak. Reza hadir, Pak. Reza tadi udah. Abdallah, Reza. Pak. Abdallah, mana Abdallah? Abdallah. Wah, ini Abdallah ini paling rajin ya, masa nggak mau merah ini nanti? Hadir, Pak. Ya. Yang lain ada nggak? Ada ya. Oke, kita break dulu, nanti kembali pada pukul 18. Baik, Pak. Baik, Pak. Jangan ngilang loh ya. Enggak, Pak. Nggak kayak mantan. Nggak kayak mantan ngilang-ngilang, Pak. Curhat. Alah nglakoni to, Jar.
Tes. Yang lain mana videonya? Fajar, Abdallah, Ridwan, Rifki, Esa, Reza, Doni, Muhammad Mustardin, Leonis Firdaus, Faril Fadli yang gabung. Yang lain mana? Belum. Yang lain mana Pak Tua? Lagi pada maghrib paling, Pak. Ya, tunggu 5 menit lagi. Fadli di mana lagi kerja? Iya Pak, benar Pak. Kerjanya di mana? Di Jalan MH Tamrin Pak, di Jakpus. Oh, di perusahaan bagian apa? Saya di bagian IT support Pak. Di perusahaan apa? Perusahaan IT juga. Di perbankan Pak. Di salah satu bank swasta Pak. Ini udah. Oh, tadi ada yang izin. Sini. Makan ikan dulu. Abdallah. Lagi di studio rekaman. Iya ini. Doni, ininya nggak kelihatan mukanya. Studionya virtual Pak. Studio virtual. Si siapa tadi? Oh, Fadli ya. Yang lain sudah pada bergabung. Kita lanjutkan kalau sudah. Baik Pak. Ini si Reja baru hadir Pak. Menunggu itu yang bikin lama nggak selesai-selesai. Nanti overlap nanti. Lanjut Pak, lanjut. Ya, oke. Ya lanjut Pak. Oke, tadi kita sampai di demultiplexer. Sudah tampil ya di screen ya. Di demultiplexer itu kebalikan dari MUX. Mana kalau MUX itu banyak input menjadi satu buah output.
kalau demultiplex itu satu buah input, kemudian outputnya menjadi banyak. Ada beberapa macam, ada 1 kali 2, ada 1 kali 4. Ini untuk yang nomor IC-nya 74139, 74156. Itu untuk dual 1 kali 4 demultiplex. Kemudian ada IC 74138 untuk 1 kali 8 demultiplex atau disingkatnya demuk. Kemudian 74154 itu 1 kali 16 demuk. Kemudian 74159 1 kali 16. Nah, ini kalau untuk 1 kali 2 demuk itu selektornya adalah 1, kemudian 1 kali 4 itu selektornya 2, dan seterusnya. Nah, aplikasi apa saja yang dalam pengaplikasian di dalam sistem komputer itu demultiplex itu digunakan untuk sistem komunikasi, misalkan menerima data dari multiplex dan mengubahnya menjadi bentuk semula untuk kemudian diteruskan ke komponen komputer yang bersangkutan. Contohnya adalah video, data berupa gambar akan dikirimkan ke monitor, sedangkan suara akan diteruskan ke pengeras suara. Misalkan satu perangkat komputer itu outputnya kan nggak cuma satu, ada yang ke monitor, ada yang ke printer, atau ada yang ke plotter, atau ke sound. Nah, itu macam-macam outputnya. Nah, itu menggunakan demuk atau demultiplexer. Kemudian ada arithmetic logical unit yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan juga untuk menyimpan output ke register. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari demultiplexer. Kalau misalkan tadi di dalam multiplex itu seperti tabelnya adalah contohnya yang ini. Ini adalah tabel dari multiplex. Nah, kalau di demultiplex itu sebenarnya sama saja, tinggal dibalik. Contohnya misalkan, ini saya belum sebutkan ini aja screen-nya. Nah, misalkan di sini misalkan ada data ya. Di sini ada data. Misalnya data, di sini ada selektornya. Di sini ada outputnya. Misalnya ada datanya itu data A. Contohnya saja. Oh, selektornya itu berarti ada 2 ya. Selektor 1, selektor 0, selektor 1. Kemudian di sini misalnya ada outputnya adalah O1, O2, O3, O4. Nah, kalau multiplex 4 kali 1 kan, demultiplex 4 kali 1 kan 1 kali 4 ya. Kalau demuk itu 1 kali 4 itu selektornya 2, kemudian outputnya ada 4. Misalnya di sini seleknya kan 0, 0 ya. Kemudian 01, 10, 11. Nah, kalau ada data A masuk, misalkan seleknya 00, berarti yang O1 yang jadi output. Kemudian yang ini X, kemudian kalau ini A yang X, kemudian ini A yang jadi output. Nah, contohnya seperti itu.
Jadi output dari demultiplex itu tergantung juga dengan nilai dari selektornya. Misalkan selektornya itu 00, maka data yang jadi output itu adalah O1. Sebenarnya dibalik sama dengan yang MUX atau multiplexer. Lebih jelasnya mungkin besok kita akan lanjutkan ke lab multiplexer. Oh ya, kemarin sempat ada yang tanya kaitan sama membuat citasi ya, membuat daftar pustaka itu mungkin ada yang belum jelas. Saya coba ulangi lagi biar fasih. Oh iya, kalau yang multiplex sama demultiplex ada pertanyaan nggak? Untuk labnya besok kita coba. Aman Pak, nanti dibaca kembali. Oke, ini Word-nya ini kelihatan nggak? MS Word-nya. Kelihatan Pak. Ada Pak, ada. Oke, saya ulangi lagi ya, gimana membuat sebuah citasi. Oh iya, mumpung saya ingat bahwa kalau kita membuat sebuah daftar pustaka itu juga kita nggak bisa sembarangan mengambil, misalnya kita searching ya, searching tentang sebuah project. Nah, tahu-tahu muncul di web, banyak web yang dari materi yang kita searching itu banyak kan tampilannya. Tapi kita nggak boleh sembarangan mengambil dari situs web itu untuk dijadikan sebuah rujukan atau citasi, itu nggak boleh. Jadi memang hanya web-web yang memang benar-benar sudah qualified ya, apa itu, historinya itu jelas, jadi yang hanya bisa dijadikan sebuah rujukan. Contohnya Wikipedia itu nggak bisa dijadikan sebuah rujukan karena semua orang kan bisa mengubah di situ. Jadi itu nggak bisa dijadikan sebuah rujukan. Makanya nggak semua informasi yang ada di dalam internet itu dijadikan sebuah rujukan. Yang paling bagus malah sebenarnya adalah jurnal atau penelitian-penelitian orang sebelumnya. Nah, itu malah paling bagus. Nah, jurnal pun juga ada kriterianya, hanya jurnal-jurnal yang memang berkualitas, yang mempunyai bobot yang tinggi. Karena nggak semua jurnal itu berkualitas, ada yang abal-abal juga banyak. Jadi kalau mau membuat sebuah citasi atau daftar pustaka itu juga kita harus milih-milih. Situs kita sendiri yang buat rujukan, nah itu juga nggak boleh. Tingkat kepercayaannya kan jadi rendah gitu. Oke, tak ulang lagi cara membuat citasi atau daftar pustaka. Mungkin kemarin pas saya buat itu nggak tampil ya. Nah, di sini kita klik reference. Jadi sebelumnya kita sudah install plugin Mendeley di MS Word. Nanti tinggal kita kalau sudah terinstall nanti posisinya akan seperti ini. Di sini ada Open Mendeley, ada Insert Citation. Nah, ini bahwa aplikasi Mendeley sudah terinstall dalam MS Word. Jadi kita tinggal buat citasi. Misalnya kita buat kalimat pada penelitian si A. Si A itu siapa? Misalnya si A itu tinggal kita insert citasi. Nah, sebelumnya kita sudah memasukkan beberapa referensi yang akan kita jadikan rujukan. Itu kita sudah masukkan di Mendeley. Nah, kemudian tinggal kita
insert. Dan misalnya ini muncul di sini search by author, title, or year in my library. Jadi sudah terinstall ya di library kita. Nanti aja. Kemudian kita insert citizen. Dan tadi, mana tadi kayaknya udah muncul. Agak lumayan berat. Nah, tinggal ini go to Mendeley. Nah, di sini sebelumnya kita sudah melakukan input atau secara otomatis juga bisa. Tinggal misalnya salah satu kita sebenarnya kalau memang itu jurnal yang berkualitas, contohnya yang ini, itu dia langsung bisa tampil di sini, di sampingnya itu bisa tampil. Kelihatan nggak ya? Yang di sampingnya. Kelihatan, Pak. Nah, di misalnya ini a survey on approach to reduce BGP interdomain routing on convergence delay on the internet. Misalnya ini sudah kelihatan. Nah, ini contoh yang jurnal berkualitas. Ini ada DOI-nya. Contohnya, kemudian tinggal kita set. Oh, setnya nggak muncul. Terus dulu. Ulang lagi. Mana ini? Mendeley. Betul, Mendeley. Tuh, belum tak update malah. Selain ini, tinggal kita klik sheet. Cita, di sini ada cita. Nah, formatting. Nah, formatnya itu tergantung dari kebutuhan kita. Nah, biasanya di banyak jurnal juga menentukan formatnya sendiri. Jadi ini sesuai kebutuhan. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Bahwa bla 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 bla. Kemudian dalam penelitian si B itu adalah misalkan kita cari lagi. Jadi seperti saat kita berbicara ya, membuat tulisan itu sama kayak kita pas bicara saja. Jadi kita menceritakan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya. Padahal misalkan kita sanggah penelitian yang lain. Padahal dalam penelitian si C, si C itu siapa tinggal kita search lagi. Kita cari misalnya si C. Menyebutkan bahwa bla 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 bla. Nah, ini misalkan gini. Ini sudah ada 3 buah sitasi. Nah, kalau kita mau tampilkan hasil dari sitasinya, di sini aja lah biar kelihatan ya. Apa-apa yang sudah kita tulis mau kita tampilkan dalam daftar pustaka. Misalkan di sini daftar pustaka. Tinggal di sini ada tulisan insert bibliografi. Nah, itu sudah langsung muncul di situ. Itu sudah lengkap, komplit. Nah, itu bisa kita buat secara otomatis atau kalau misalkan manual dari situs web atau apa itu bisa kita masukkan secara manual. Contohnya tinggal kita masukkan di ini. Kita buka open bibliografi tadi. Open bibliografi. Open Mendeley. Nanti tinggal kita add di sini. Add baru. Add manual mana sih?
Nah, ini ada pilihan add file, add folder, watch folder, atau add entry manual. Jadi kalau kita mau masukkan secara manual, daftar pustakanya kita bisa di add entry manual. Misalnya tipenya apa? Di sini ada banyak tipenya. Ada buku, ada komputer program, ada jurnal, ada magazine, ada newspaper, ada web page. Nah, misalnya di web page itu, web itu kita masukkan di web page ini. Penulisnya siapa? Ini judulnya apa? Penulisnya siapa? Yang mempublikasi siapa? Tahun berapa? Kalau ada page-nya page berapa? URL-nya apa? Nah, itu lengkap di situ. Nah, pada intinya kalau kita mau membuat sebuah tulisan itu, poin penting atau poin utamanya yang saya sampaikan ini adalah apa? Poin pentingnya adalah kita harus membaca. Sumbernya yang jelas. Kita harus banyak membaca. Jadi kita tahu apa-apa yang akan kita jadikan sebuah rujukan. Itu. Saya kira jelas ya membuat sitasi. Ini sederhana, tapi kalau kita nggak tahu triknya, wah membuat sitasi itu susah. Daftar pustaka itu harus ditulis manual satu-satu. Padahal ada yang kita lebih mudah dan secara otomatis. Nah itu sisipan ya, mumpung saya ingat. Kemarin kayaknya mungkin belum begitu jelas. Ya, saya kira cukup. Mungkin ada pertanyaan. Kuliah lagi jam berapa? Jam 7, Pak. Oke, sebelum saya akhiri, saya presensi lagi. Yang hijau-hijau. Abdallah. Loh, kemana ini? Lagi rekaman mungkin, Pak. Jan. Ini gimana nih? Tak kasih merah lagi nih. Reza. Reza. Wah, ada pada hilang ini. Leonis Firdaus. Ada itu Pak, si Reza Pak. Reza. Ada ya harusnya jawab toh. Hadir. Siapa ini? Leonis Firdaus. Hadir Pak. Fadli, Marcelo Manalu. Hadir Pak. Atta Esa. Hadir. Doni Wahyudi. Doni. Hadir gitu, Pak. Hah? Doni Wahyudi. Hadir. Ridwan Prastia. Hadir. Rifki Setiawan. Rifki. Ini yang di Padok ini. Kuliah Eka di jalan. Prasetya. Samsul Kurniawan. Ya. Saya enggak, Pak. Siapa? Rakanggu. Sajal. Pacar. Oh, bisa kelewatan Pak Ketuanya. Kalau lagi kelewat Pak. Apa udah tadi? Siapa? Abdullah udah, tapi Abdullah nggak ada respon. Ada respon, tak kasih merah tadi. Hadir nih Pak. Oh, hadir ya, tak ganti. Ya, makanya nyimak no. Dipanggil. Kayak di kelas itu loh, jangan ada perbedaan lah antara online sama di kelas. Kalau di kelas tiba-tiba ngilang, pasti dosennya pasti pada bengok-bengok pasti. Tahu-tahu separuh hilang. Nah. Gitu. Ya, jangan dijadikan batas lah antara online dan juga
pertemuan di kelas. Malah online itu malah lebih, menurut saya malah jadi lebih fokus. Karena kita nggak bisa ngobrol sama yang lain. Kalau memang benar fokus loh. Oke, saya kira gitu untuk perkuliahan kita sore hari ini. Kita lanjutkan besok di praktikum. Materi praktikum juga sudah saya upload. Silahkan bisa di-download. Oke, selamat beraktivitas, selamat berkuliah lagi. Ya, Pak. Siap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Kayak congklak wajar. Heeh. Oh. Itu nadan awakmu. Ah. Suara lo lagi bindeng, Jar. Iya. Ini duwe das mumet ora duwe das kok wagu. Dari PKN kemarin gitu ya. Dari Palon Semen. Saya duluan ya. Semuanya ketemu di selanjutnya. Keroan sih. PW. Buk balsem. Minyak X lantah.